Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Big Data. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang topik klasifikasi KNN yang diimplementasikan di Google Colabs. Pokok bahasan yang nanti kita pelajari dalam pertemuan kali ini adalah: pertama, penjelasan tentang konsep klasifikasi KNN. Kemudian yang kedua adalah contoh perhitungan manual klasifikasi KNN. Kemudian yang ketiga adalah implementasi klasifikasi KNN di Google Colabs. Dan di akhir video, akan diberikan sebuah studi kasus sederhana. Kita mulai dengan materi pertama, yaitu tentang konsep dasar klasifikasi KNN. KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya. Untuk memahami konsep klasifikasi KNN, akan diberikan ilustrasi sebagai berikut. Misal ada lingkaran merah yang belum ditentukan kelasnya. Lingkaran merah belum tahu apakah dia masuk kelas A yang berwarna kuning atau masuk kelas B yang berwarna ungu. Untuk bisa menentukan kelasnya, lingkaran A akan melihat secara umum, yaitu secara mayoritas, siapa saja lingkaran yang dekat dengan dirinya. Jika K merupakan penentu berapa tetangga yang akan dijadikan pertimbangan, maka, jika diambil K sama dengan 3, maka lingkaran merah akan masuk kelas B yang berwarna ungu. Tetapi jika nilai K yang diambil adalah 6, maka lingkaran merah akan masuk kelas A yang berwarna kuning. Nilai K yang tepat ditentukan berdasarkan hasil pengujian klasifikasi dari data training yang memiliki error terkecil. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang algoritma klasifikasi KNN. Yang pertama, menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat. Yang kedua, menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data latih yang diberikan. Yang ketiga, mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending atau berurutan dari nilai tinggi ke rendah. Yang keempat, mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Dan yang kelima adalah dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kelas atau kategori dari objek tersebut. Selanjutnya, akan diberikan contoh perhitungan manual dari klasifikasi KNN. Diberikan studi kasus sebagai berikut. Dilakukan pengamatan tentang klasifikasi kualitas kertas tisu, apakah masuk kategori baik atau kategori jelek. Dengan menggunakan dua atribut, yaitu daya tahan tisu terhadap asam, yang disimbolkan dengan X1. Dan kekuatan tisu yang disimbolkan dengan X2. Maka, hasil klasifikasi yang disimbolkan dengan Y, bisa dilihat pada tabel berikut. Pada tabel, diberikan 6 data latih, dengan masing-masing nilai atribut X1 dan X2. Beserta Y1 yang merupakan klasifikasinya. Berdasarkan data latih yang dimiliki. Jika akan diproduksi kembali kertas tisu, dengan atribut X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4. Maka, dengan menggunakan algoritma KNN, klasifikasikan hasil kertas tisu tersebut untuk memprediksi, termasuk dalam kategori baik atau jelek. Dalam kasus ini, nilai K atau jumlah tetangga terdekat yang digunakan sebagai pembanding adalah 4. Berikut diberikan proses dan hasil perhitungan dari tiap tahap klasifikasi KNN dengan nilai K sama dengan 4. Berdasarkan data uji coba dengan nilai X1 sama dengan 7 dan nilai X2 sama dengan 4. Maka, akan diprediksi nilai klasifikasi Y menggunakan klasifikasi KNN. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung jarak antara data uji coba dengan setiap data latih menggunakan rumus jarak Euclidean. Hasil detail perhitungan bisa dilihat pada tabel. Langkah kedua, mengurutkan hasil jarak dari perhitungan sebelumnya dan diambil 4 data dengan jarak terdekat sesuai dengan nilai K yang telah ditentukan. Dari 4 data yang diambil, akan dijadikan referensi dalam menentukan kelas dari data uji coba. Dari data bisa dilihat, kategori kelas baik berjumlah 4 dan kategori kelas jelek berjumlah 1. Berdasarkan kategori mayoritas, maka bisa disimpulkan bahwa data uji coba dengan X1 sama dengan 7, dan X2 sama dengan 4, masuk dalam kategori kelas baik. Anda bisa stop video terlebih dahulu, untuk memahami lagi hasil perhitungan manual dari studi kasus yang diberikan. Selanjutnya, klasifikasi KNN dari kasus yang telah dilakukan perhitungan manual sebelumnya, akan diimplementasikan di Google Colabs. Implementasi pertama, membuat metode perhitungan jarak Euclidean, yang digunakan untuk menghitung jarak antar data uji coba dengan masing-masing data latih.
Kemudian, membuat metode dengan nama getMostCommonItem. Metode ini digunakan untuk mencari data K tetangga terdekat untuk ditentukan kelas mayoritasnya. Anda bisa stop video ini dulu untuk menjalankan kode berikut. Selanjutnya, implementasi kedua, membuat metode operasi KNN. Dalam metode operasi KNN, akan dilakukan pemanggilan metode perhitungan jarak dan metode getMostCommonItem. Untuk mencari mayoritas data K tetangga terdekat, di mana K yang digunakan adalah 4. Anda bisa stop video dulu untuk menjalankan kode metode operasi KNN berikut. Implementasi ketiga, jalankan algoritma KNN dengan data latih dan data uji coba. Data latih disimbolkan dengan variabel xtrain, di mana klasifikasi masing-masing data latih xtrain disimbolkan dengan ytrain. Data uji coba disimbolkan dengan xtest. Sedangkan hasil prediksi dari data uji coba xtest disimbolkan dengan ytest. Anda bisa stop video dulu untuk menjalankan kode algoritma klasifikasi KNN berikut. Dari hasil implementasi program didapatkan hasil yang sama dengan prediksi klasifikasi dalam perhitungan manual, yaitu data uji coba masuk dalam kategori baik. Selanjutnya, akan diberikan studi kasus sederhana untuk lebih memahamkan konsep dan implementasi dari klasifikasi KNN. Yang pertama, lakukan semua proses implementasi klasifikasi KNN di Google Colab seperti pada contoh sebelumnya. Yang kedua, ganti data xtrain dan data ytrain pada kode program, dengan menggunakan data yang didapat dari file yang diupload di e-learning. Kemudian ganti juga data xtest dengan ketentuan sebagai berikut. X1 diisi dengan IPK dan X2 diisi dengan SKS lulus Anda, yang ada di semester 5. Anda bisa lihat di Siam untuk mendapatkan datanya. Yang ketiga, jalankan lagi programnya dan dapatkan hasil prediksi y-test dari data x-test yang Anda berikan. Kumpulkan jawaban Anda di e-learning dalam file MS Word, yang berisi screenshot kode dan hasilnya. Sekian pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.